Megawati Hangestri dirumorkan bakal mendapat tawaran fantastis dari klub luar negeri apabila cabut dari Red Sparks musim depan. Media Korea bahkan mengait-ngaitkan hal tersebut dengan penolakan Megawati Hangestri mendaftar kuota asing untuk V-League 2025-2026. Megawati Hangestri baru saja menyelesaikan laga terakhir babak reguler V-League 2024-2025 dengan hasil yang terbilang kurang memuaskan. Pasalnya, Red Sparks kalah secara dramatis oleh tim tamu Haepas dalam laga penutup putaran ke-6 V-League di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Dalam laga yang dihelat pada Rabu sore, 19 Maret 2025, Red Sparks dipaksa bertekuk lutut dari tim tamu Haepas dengan skor tipis 2-3. Megawati Hangestri keluar sebagai top skor saat Red Sparks kalah dari Haepas dengan torehan 38 poin serta tingkat keberhasilan serangan mencapai 64,29%. Kekalahan atas Haepas membuat Red Sparks menyudahi babak reguler V-League 2024-2025 di peringkat ketiga sekaligus gagal menggeser Hillstatte di atasnya. Di sisi lain, Red Sparks dipastikan bakal terlebih dahulu bermain di kandang Hillstatte dalam laga pembuka babak playoff V-League 2024-2025. Di tengah persiapan Red Sparks menghadapi laga playoff, pemain mereka yaitu Megawati Hangestri seperti menjadi komoditi panas pada bursa transfer akhir musim ini. Advertisement bagaimana tidak, sejumlah outlet berita elektronik Korea Selatan merilis kabar yang mengatakan bahwa peluang Megawati Hangestri ke Eropa semakin nyata. Minat terhadap Mega telah tumbuh secara signifikan, dimulai di Amerika Serikat dan sekarang meluas ke klub-klub di Jepang dan Eropa. Tentu saja, kembali ke Indonesia juga dimungkinkan. Apalagi, agen Megawati Hangestri di Korea Kim Seong-hun memastikan kalau Megatron tidak mendaftar kuota asing V-League untuk musim berikutnya. Pun apabila mengungkit wawancara Megawati Hangestri dengan media Korea pada awal musim ini, Mega pernah bilang kalau dia ingin coba peruntungan di negara lain. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tampaknya harus siap tidak diperkuat dua pemain inti pada pertandingan playoff Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Dua pemain masih berkutat dengan cedera pergelangan kaki yakni Vanja Bukilich dan Park Eun-jin. Pelatih Ko Hae-jin memberikan keterangan mengenai dua pemainnya pada sesi media day babak playoff Liga Voli Korea di Hotel Riviera, Seoul, Jumat, 21 Maret 2025. Juru latih berusia 44 tahun itu tampak sulit menjelaskan kondisi anak didiknya itu. Bukilich dan Park Eun-jin masih belum bisa berlatih menggunakan bola. Ko Hae-jin memberikan isyarat bahwa Red Sparks harus siap bertanding tanpa kehadiran kedua pemain tersebut. Di mana pertandingan playoff akan berlangsung 4 hari lagi yang dimulai pada Selasa, 25 Maret 2025. Sejujurnya, itu belum diketahui. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat kapan hari itu tiba, kata Ko Hae-jin soal kapan dua pemainnya itu bisa kembali bermain. Kepribadian sayalah yang membuatnya sulit untuk menyembunyikannya. Saya benar-benar tidak tahu, ujar Ko. Kedua pemain tersebut tidak melakukan latihan bola. Mereka hanya melakukan jogging ringan dan melompat. Sulit untuk menjelaskannya karena mereka dalam kondisi seperti itu. Kita lihat saja nanti, jelas Ko. Meski demikian, Ko Hae-jin masih mengharapkan Bukilich dan Park Eun-jin bisa kembali. Sejujurnya, saya yakin dengan kedua pemain tersebut, kata Ko. Setter Yeom Hye-seon sedang mempersiapkan diri untuk postseason seandainya Bukilich dan Park tidak kembali. Opposite Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi juga dipersiapkan menjadi kekuatan utama tim jika kedua rekannya gagal kembali pada babak playoff. Pasalnya, pertandingan playoff hanya berlangsung dalam kurun 6 hari dengan 3 pertandingan. Saya sedang memikirkan cara memanfaatkan Mega jika kedua pemain tidak dapat bermain dan kekuatannya tidak stabil, ujar Ko. Blocking Hyundai EC sangat tinggi, jadi kami harus banyak berpikir, ujarnya. Selain itu, kekuatan blok tim Suwon Hyundai EC Hillstatte juga sangat baik dan berulang kali telah mampu merepotkan serangan sayap Red Sparks. Mereka memiliki dua middle blocker berpengalaman yakni Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyeon. Sebagai juru taktik, Ko Hae-jin sendiri sepenuhnya menyadari bahwa hilangan Bukilich dan Park telah membawa dampak besar bagi timnya.
Usai menghadapi Haipas, pria berusia 45 tahun itu bahkan tak segan menyebut separuh kekuatan timnya telah hilang, terlebih Nohran juga mengalami cedera minor. Walau Megawati sedang on fire saat mendapatkan kesempatan untuk bermain lagi di 2 laga terakhir usai disimpan, hal itu tak memberi jaminan berarti. Setengah dari kekuatan kami telah hilang, kata Ko Hye-jin. Berkaca dari ekspresi Ko Hye-jin tersebut, salah satu media Korea Selatan menilai langkah Red Sparks pada babak playoff akan berat. Pasalnya, tim yang berasal dari kota Daejeon itu belum menemukan racikan taktik yang tepat semenjak Bukilic absen pada putaran ke-6 ini. Hal itu berbeda dengan Hillstatte yang memiliki pelapis yang siap tempur, walau mereka juga kehilangan satu andalan dalam diri Wipawe Srithong. Jika Bukilic dan Park bisa kembali pada saat playoff, masalah pun tidak tuntas begitu saja. Red Sparks masih diliputi tanda tanya mengenai bentuk performa mereka. Cedera adalah masalahnya. Baru-baru ini, Hillstatte kehilangan Wipawe dan Red Sparks kehilangan Bukilic dan Park Eun-jin. Dengan kepergian mereka, performa kedua tim ini menurun drastis. Babak playoff akan segera tiba. Dengan absennya Wipawe untuk musim ini, Hillstatte diperkirakan akan menggunakan Jeng Jiun dan Go Yerim sebagai kombinasi outside hitter. Ini adalah formasi yang agak lebih lemah, tapi tidak ada pilihan lain. Red Sparks masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Park Eun-jin akan kembali tampil di babak playoff. Di sisi lain, Red Sparks akan menghadapi playoff Liga Voli Korea lawan Hillstatte pekan depan. Mereka kini menanti kondisi Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang cedera. Red Sparks jadi salah satu tim yang mencolok di Liga Voli Korea musim ini. Mereka sempat mencatat 14 kemenangan beruntun dan jadi tim yang solid. Namun memasuki putaran ke-6, Red Sparks mulai diterpa badai cedera. Vanja Bukilic mengalami cedera kaki dan tak lama berselang giliran Park Eun-jin yang terkena cedera. Kondisi Bukilic dan Park Eun-jin yang cedera ini yang kemudian ikut mendorong Ko Hye-jin mengambil keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran di putaran ke-6. Di beberapa laga, Ko Hye-jin menurunkan pemain pengganti dan mengistirahatkan pemain utama termasuk Megawati. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks disebut-sebut akan menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan tidak mudah. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah dituntaskan oleh Red Sparks pada Rabu, 20 Maret 2025, dengan bertengger di peringkat ketiga. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu harus berjuang ketat dalam pertandingan terakhir mereka. Bertindak sebagai tuan rumah, Red Sparks hanya mendapatkan 1 poin tambahan ketika berhadapan dengan Gimcheon Korea Expressway Haipas. Dalam pertandingan terakhir fase reguler itu, Red Sparks harus meraih hasil pahit usai kalah tipis 2-3. Meski kalah, tim besutan Ko Hye-jin itu tetap melaju ke fase playoff sebagai peringkat ketiga dengan kerugian memainkan laga kandang 1 kali saja. Hal itu terjadi lantaran Red Sparks yang menorehkan 64 poin gagal menyalip Suwon Hyundai EC Hillstatte di peringkat kedua yang unggul 2 angka. Untuk babak playoff sendiri, Megawati dan kolega akan menghadapi Hillstatte di mana laga pertama akan bergulir pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Menghadapi babak playoff ini, Red Sparks berada di posisi yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan juara bertahan musim lalu itu. Bagaimana tidak? Tim berjuluk Red Force ini bahkan belum bisa dipastikan akan diperkuat lagi oleh 2 pemain intinya, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Keduanya tidak bisa menyertai perjuangan Megawati sepanjang putaran ke-6 ini karena harus menjalani masa pemulihan agar bisa prima di waktu yang tepat. Penggemar Red Sparks memberikan reaksinya termasuk merasa iba dengan Megawati Hangestri usai gagal menjadi runner-up di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim asuhan Ko Hye-jin itu sayangnya dipaksa menanggung malu usai kalah lewat full set dari Haipas di Chungmu Gymnasium. Hasil ini pun membuat Red Sparks gagal mengunci status sebagai runner-up di ajang yang juga berjuluk V-League tersebut. Pasalnya, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu terdampar di posisi ketiga dengan 64 poin. Selisih 2 angka dari Hillstatte yang mengunci posisi kedua dengan 66 poin. Hillstatte sebelumnya berhasil menggusur Red Sparks dari posisi kedua, usai mampu mengalahkan IP Pers pada Selasa kemarin.
Kekalahan Megatron Chess pun menuai beragam reaksi dari para penggemar, di mana mereka menyayangkan hasil tersebut. Pasalnya, Megawati Hangestri selaku tulang punggung mampu tampil apik. Namun sayangnya, rekan-rekan setimnya tak mampu menampilkan permainan yang solid terutama di set keempat. Alhasil para penggemar pun merasa kecewa, dan iba terhadap Megawati Hangestri. Mereka juga kecewa dengan Ko Hee-jin sang pelatih yang baru menurunkan pemain inti 2 laga tersisa, serta strategi tim yang tak jelas. Red Sparks akan berhadapan dengan Hyundai Hillstatte di babak playoff pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Kemudian jika lolos ke babak final, mereka akan berhadapan dengan Pink Speeders yang merupakan jawara musim reguler pada 31 Maret nanti. Di sisi lain, Ko Hee-jin mendapatkan sebuah serangan dari para penggemar Red Sparks setelah Megawati dan kawan-kawannya gagal menjadi runner-up dalam Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Diketahui Red Sparks telah mengakhiri perjuangannya di musim reguler di Liga Voli dan mereka telah gagal meraih kemenangan atas Haipas. Sangat disayangkan tim yang telah diperkuat oleh Megawati dalam pertandingan ini ternyata harus menelan kekalahan di akhir musim reguler V-League. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah tetapi Red Sparks telah berhasil dipecundangi oleh Haipas melewati full set dengan skor 2-3. Dalam hasil tersebut telah membuat Red Sparks ini gagal dalam menduduki status sebagai runner-up pada ajang V-League. Red Sparks telah menutup musimnya dengan terdampar pada posisi ketiga dengan mengemas 64 poin yang selisih 2 angka dari Hyundai Hillstatte yang menduduki posisi kedua dengan 66 poin. Kekalahan Megawati dan kawan-kawannya ini telah menuai banyak sekali reaksi bagi para penggemar bola voli termasuk bagi orang-orang yang kesal dan geram terhadap Ko Hee-jin selaku pelatih. Sementara itu, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menyelesaikan musim keduanya pada babak reguler Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati juga menutup perolehan poin dengan catatan impresif pada daftar top skor Liga Voli Korea. Dia sukses mengoleksi poin sejak putaran pertama sampai ke-6 dengan torehan 802 poin. Catatan tersebut tentu lebih baik dari babak reguler musim lalu di mana atlet asal Jember itu mencetak 736 poin. Pada laga terakhir di putaran ke-6, Megawati tak berhenti mencetak poin saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Gimcheon Korea Expressway Haipas. Mega berhasil mencetak 38 poin dalam penampilan 4 set yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Dia mencetak 36 attack point dan 2 block point dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 62,29% atau yang tertinggi pada laga tersebut. Sayangnya, Red Sparks harus menelan pil pahit usai dikalahkan Haipas lewat pertandingan 5 set. Megawati juga hanya dimainkan pada set pertama sampai set keempat saja. Meski begitu, catatan 802 poin membuat Megawati menjadi speaker paling menakutkan pada turnamen musim semi. Dia memegang pencetak poin terbanyak dan juga tingkat keberhasilan serangan dan open spike nomor 1. Dibanding dua speaker dari tim yang dimiliki Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Jeon Dabin setelah itu mampu membayar kesalahan dan serangan Megawati lagi membuat skor kembali berjarak pada 13-10. Serangan Megawati akhirnya menemui kebuntuan untuk pertama kali pada laga ini usai dipatahkan oleh blok Kang Sofi. Haipas kembali mendapatkan peluang menyamakan skor, tetapi spike keras Megawati kembali membawa Red Sparks tetap unggul sampai technical timeout kedua dengan skor 16-14. Namun, tim tamu akhirnya mampu menyamakan skor dan bahkan berbalik unggul menjadi 20-16. Tekanan dari Kang Sofi dan servis Aceh Tanacha Sooksot membuat para pemain Red Sparks melakukan kesalahan sendiri. Haipas makin di atas angin usai memimpin 5 angka pada skor 23-18. Red Sparks sempat menambah 2 angka. Namun, pengamatan yang kurang cermat dari Pyo Seongju dengan membiarkan servis dari Song Eun-jae ternyata masih jatuh di dalam garis permainan menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks kembali memulai dengan kuat usai mencetak 3 poin beruntun dan memimpin 8-3 pada technical timeout pertama. Jeon Dabin mulai menemukan kepercayaan dirinya usai 2 kali berhasil menghasilkan poin lewat serangan untuk membawa keunggulan 12-7.
Megawati tak berhenti mencetak poin setelah serangan back ataknya berhasil membuat Red Sparks unggul 5 angka pada 18-13. Red Sparks akhirnya sukses menyamakan kedudukan usai menuntaskan set kedua yang diakhiri serangan Megawati.